Kamu tipe yang fundamental banget kalau ngulik saham? Kayaknya kamu bakal relate sama podcast yang satu ini. Di episode kali ini kita ngobrol bareng Gani Faza, investor yang analisanya dikenal kuat di fundamental. Kita akan bahas banyak saham termasuk saham US. Gani cerita pengalamannya ngulik market Amerika, gimana cara dia lihat fundamental perusahaan-perusahaan di sana, dan gimana nentuin timing entry yang lebih masuk akal. Kita ambil data historis biasanya berapa tahun, terus coba disimulasi ini dari value perusahaan segini kira-kira dalam beberapa tahun ke depan baik nggak? Apakah harganya sudah ketinggian atau enggak? Nah dari situ akhirnya. Menurut Gani, fundamental saham-saham di Amerika itu sebenarnya kuat banget. Tinggal pinter-pinter kita aja cari harga terbaik untuk masuk. Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Yuk COD, cuan on demand. Oke, teman-teman Valburi, balik lagi ke YouTube channel Valburi di COD Podcast. Nah, di tahun ini, tahun yang baru, teman-teman, kita mau menghadirkan berbagai sumber lah yang menarik. Jadi nggak cuma dari industri forex, ya kan? Kita mau bahas juga dari sisi saham nih, teman-teman. Nah, kebetulan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial, ya. Dia seorang praktisi juga di pasar modal Indonesia dan juga beliau ini juga udah mulai nih investasi ke saham Amerika. So, tanpa basa-basi, kita langsung aja welcome, please, Mas Gani. Halo, selamat. Terima kasih juga buat Valburi udah ngundang. Yes, Mas Gani, thank you waktunya. Terima kasih juga. Udah jauh-jauh datang ke kantor. Kita podcast yang mau sharing buat teman-teman semua mengenai investasi lah, Mas ya. Oke. Mas, nah tapi mungkin nih kan buat teman-teman Valburi yang belum kenal Mas Gani ini mungkin boleh sedikit perkenalan kayak Mas Gani ini background-nya seperti apa, pengalamannya seperti apa, kesibukannya ngapain? Kesibukannya. Ini juga mungkin jadi pertanyaan cukup bingung ya. Soalnya kalau di lebaran tiap tanya kerja apa sih suka bingung jawabnya. Oh gitu. Karena awal tuh kan saya sebagai konten, saya kreator juga. Jadi mungkin terus saya juga investasi kan jadi cukup banyak income-nya tuh berbagai macam lah. Yes. Makanya saya bisa nyebutnya saya generalis lah, seorang generalis. Generalis ya. Seorang generalis. Jadi kalau dimulai awal tuh saya seorang kreator dari zaman 2016 2017 tuh udah sumber income. Dulu kreator lain, terus akhirnya stiker lain dulu zaman stiker lain sempat terus ke YouTube segala macem. Sekarang sebenarnya untuk kalau investasi itu buat saya sendiri awalnya tuh sambilan kayak ini roti nabung aja nih. Tapi akhirnya makin di sini jadi semakin suka dan emang impact-nya gede gitu ke hidup. Jadi akhirnya kalau dibilang kesibukan saat ini mungkin itu sih full konten sama saya juga ada beberapa bisnis yang diurusin kayak gitu. Menarik. Berarti kesehariannya memang full time content creator lah ya. Iya, benar. Sama ada bisnis. Tadi Mas Gani sempat mention juga investasi bawa impact ke hidup. Sebenarnya impact kayak gimana sih saat mulai investasi itu? Kalau awal tuh mungkin yang utama itu di investasi mungkin orang tuh mikir harus banyak trik A, B, C, D. Cuma kalau buat saya sendiri investasi itu lebih ke arah karena kita ngomongin uang ya. Dan uang tuh emang ada psikologi buku juga ya, psikologi money. Itu salah satu yang paling menarik karena uang itu bukan sebagai tools. Jadi kita harus menganggap uang sebagai tools. Kalau kita akhirnya melihat uang sebagai suatu tujuan, biasanya kita jadi lebih serakah. Nah, biasanya serakah. Karena investasi semakin sini jadi udah bisa mulai mengukur lah lebihnya. Berarti ibaratnya bisa dibilang mungkin kayak belajar ngatur emosi kan? Benar, emosi. Berarti greedy itu real ya? Greedy itu real. Sangat real sekali. Mungkin awal nggak akan kelihatan tuh kalau udah mulai biasa masalah uang lagi ya, money semakin tinggi. Nah itu greednya pasti bakal makin. Sampai nemu titik tipping point yang kayaknya udah kalau masih belum di sini masih greed terus udah sampai ke titik suatu pasti kayaknya cukup deh. Nah cukupnya itu yang mungkin bakal beda tiap orang pasti. Apakah itu akan kayak ada suatu fase atau kayak kejadian nih yang kayak dihajar greednya baru kayak merasa kayaknya gue selama ini terlalu serakah nih? Pasti kalau untuk kayak gini mungkin jawabannya tuh pasti orang tuh harus ngerasain sukses gagal lah. Kalau di saham berarti profit dan loss. Nah dua ini pasti bakal jadi baik lagi sih karena nggak ada sesuatu yang 100% bakal terus cuan terus nggak mungkin. Dan pasti orang bakal merasa cuan di awal-awal FOMO nih. Terus tambah karena mungkin mereka nggak ngerti kan karena ngerasa ini bisa cuan nih kayak mungkin beberapa saham IHSG terakhir juga kayak gitu. Nah akhirnya pas udah ketemu mungkin euforianya abis dia nggak begitu paham loss aja udah deh. Nah ini pasti bakal kena mental dulu. Nah dari situ mungkin orang bakal nentuin lagi nih apakah gue menyadari kalau gue salah gitu karena gue nggak paham atau
denial. Kalau denial ya udah kayak gitu terus biasanya, muternya looping. Oh, betul tuh, setuju. Kadang kan ada orang denial mungkin ya dia jatuhnya nggak improve kali. Ya nggak improve jadi. Menarik. Nggak mau belajar lagi jadi stuck lah biasanya. Iya, menarik. Tapi Mas Gani ini ngomongin investasi nih. Yang aku lihat kan juga Mas Gani ini ternyata lulusan teknik mesin ITB. Ya kan? Kok bisa gitu? Maksudnya orang yang lulusan teknik kok gimana tuh bisa terjun ke investasi? Pertama kali kenal tuh gimana sih ke dunia investasi ini? Oh, mungkin tekniknya teknik lautan ya, teknik lautan ITB. Oh, teknik lautan. Oke. Kelautan tuh mungkin buat yang belum tahu kayak sipil cuma laut lah, kita ngomongin offshore segala macam. Iya. Kenapa bisa ke investasi? Mungkin sebelumnya tuh saya ke ITB tuh bisa dibilang gap year. Jadi saya telat masuk. Sebelumnya tuh saya kuliah di Unpar. Nah, di Unpar kan swasta tuh. Biasalah akhirnya harus nyari berbagai beasiswa segala macam. Saya nemu dapatlah beasiswa swasta yang emang ternyata sekuritas dia tuh dulu. Dan waktu itu pernah kunjungan ke kantornya lah di kayak daerah sini juga, akhirnya didatengin ke bursa efek. Nah, dari situ ngelihat, oh kayak gini saham, awalnya nggak ngerti kan. Terus mulai nyari-nyari baca-baca, oh saham tuh kayak gini, ada reksadana juga turunannya. Betul. Kalau mungkin pemula juga biasanya kalau saham tuh susah karena mereka tuh kadang ada lot kan, minimal lot. Nah, misalkan kayak harga 5.000 satu lot 500.000 berarti butuh modalnya. Kalau reksadana, nah biasanya karena saya awal mulai dari reksadana, bebas tuh, ada minimalnya cuma nggak begitu besar lah. Nah, akhirnya saya mulai dari reksadana, mulai dari situ, oh ternyata kayak gini nih rasa-rasa investasi gitu awal-awal. Rasa-rasa investasi. Yang pasti juga awal-awal ngeliat aplikasi mulu kan, ini naik turun, kayak gitu saya juga sama lah pasti dulunya. Nah dari situ, oh kayaknya lumayan nih untuk dipelajari lebih jauh lagi, akhirnya mulai banyak lah belajar dari buku-buku, terus juga dulu mungkin untuk kelas kayak gitu belum banyak ya, masih banyaknya buku-buku fisik lah, banyak pelajari dari situ. Mulai diseriusin tuh sekitar 2019 lah investasi ke saham. 3 tahun tuh berarti. Kalau mulai investasi di 2019 berarti pertama kali kenal itu tahun berapa, inget? Oh, pertama kali 2016. Oh, tadi gue ingat 2016. Nah, mulai serius tuh sekitar 2019. Oh, berarti kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun ya. Rasa-rasa awal. Iya, setuju. Dan seperti di tahun itu juga ya masih beberapa banyak sekuritas kayaknya masih minimum. Iya benar. Depositnya nggak ada kayak sekarang kan ya. Dulu minimal kan berapa juta kan. Kebetulan tuh waktu dulu emang banyak tuh minimal 10 juta, ya kan, 5 juta. Nah, untuk mahasiswa kan punya uang dari mana segitu. Jadi waktu itu ada tuh. Nah, saya tuh dikenalin sama kakak saya juga. Ada yang suatu inilah bisa minimal itu kalau saya 100.000 kalau nggak salah. Atau 500.000. Nah, akhirnya kan karena yang sebelumnya sih udah punya kreator yang punya income lain, cobalah masukin. Nah, dari situ muter. Kalau sekarang udah enak sih kalau buat bikin broker gitu. Iya, sekarang mah udah ya minimal bahkan bilang nggak ada kan. Nggak ada ya. Dulu kan ada gap itu yang ada terbatas. Ya, benar. Belajar pun juga berarti nggak ada influencer kayak zaman sekarang kan. Kayak content creator yang ngajarin saham juga jarang. Gitu. Jarang. Buku makanya akhirnya buku fisik ya nyari-nyari lah ke toko buku. Oke. Dan dulu juga masih belum banyak tuh buku-buku fisik. Jadi biasanya ngambilnya dapatnya tuh buku-buku luar. Luar yang di bahasa Indonesia lah diterjemahkan. Disitulah. Ingat gak dulu bukunya apa? Pertama kali. Buku Warren Buffett pasti yang The Deals of Warren Buffett. Selalu ya. Selalu. Terus mulai sini banyak tuh yang investor Indonesia juga kayak boleh sebut namanya? Boleh. Kayak Rifan, terus Teguh Hidayat kayak gitu. Awal-awal senior lah ya. Senior, Ryan Filbert juga. Saya bacain bukunya tuh. Oke. Berarti dari dulu memang kiblatnya fundamental ya, fundamental investor. Ya, benar fundamental. Ya, menarik. Ya. Nah, walaupun ke trading tuh udah mulai pasca Covid tuh, lagi rame-rame. Lagi rame-rame, bisa tuh kripto, terus saham US juga tuh masuk tuh pasca Covid 2021. Nyobain lah trading. Emang fun sih melihat pola segala macam, cuma mungkin karena emosinya lebih ke ini sih kalau trading kan ngelihat harus benar-benar nyiapin take profit sama stop loss di awal nih, harus trading plan lah ya. Ya, trading plan-nya harus jelas lah, emosinya lebih stabil. Jadi kayak karena saya mungkin orangnya tadi generalis, sering suka nyoba-nyoba yang lain. Kalau trading mungkin cukup mengambil energi cukup banyak, akhirnya fokus di invest nih dari situ. Ngerti, lebih cocok lah kan. Lebih cocok. Kalau boleh di-spill boleh nggak sih, Mas? Kayak dulu pertama kali nih beli saham tuh sama apa? Kalau orang dulu biasanya nyebutnya beli saham tuh saham blue chip. 1, 2 saham yang dipakai sehari-hari. Produk-produk pakai sehari-hari. Udah pasti lah. Yang pasti akhirnya masuknya biasa ke bank lagi atau masuk lagi itu tuh lever biasa. Lever ya. Masih tinggi-tingginya tuh, masih hype-hype-nya akhir turun. Waduh, 7.000 8.000 ya. Jauh banget turunnya tuh dari situ. Nah, dari situ akhirnya mulai belajar lah. Oh,
ternyata saham bagus, belum tentu bagus, tapi harus ada hal lain juga yang perlu diperhatikan, yaitu harganya bagus nggak? Oke. Apakah over value atau Ya. under value? Nah, biasanya kan kalau fundamental di situ ya, value investing tuh apakah over value atau under value. Cuma mungkin turunannya under value sama over value itu harus cari parameternya nih. Oke. Kan biasa orang tuh kayak nih PBV segini, PR segini, kayak cuma sekilas lah pengetahuannya. Nah, mungkin karena ini background saya juga anak teknik tadi, jadi mungkin saya biasa mensimulasikan data-data dan proyeksi. Dari situ mungkin saya kayak, oh ini data-data keuangan kan, kalau fundamental pas laporan keuangan, saya ambil data historis biasanya berapa tahun, terus coba disimulasi ini dari value perusahaan segini, kira-kira dalam beberapa tahun ke depan baik nggak? Apakah harganya sudah ketinggian atau enggak? Nah, dari situ akhirnya. Okay. Itulah akhirnya muncul, mungkin kalau di konten saya ada metode yang saya punya, nah itu kayak gitu. Iya, menarik. Tapi Mas mau nanya, biasanya kan kalau orang fundamental yang tradisional lah, kita bisa bilang kalau saham under value itu adalah biasanya ya yang saya tahu PER di bawah 10, PBV di bawah 2. Sekarang apakah masih relevan atau ya Mas Gani ada strategi lain nih untuk lihat oh ini saham sebenarnya under value gitu? Nah, itu tuh yang tadi yang saya bilang, karena saya punya kan ada mungkin metode itu kan. Mungkin dulu sebenarnya untuk Indonesia pun masih banyak relevan sih, misalkan PR bawah 10 atau PBV sekian. Nah, cuma kenapa saya mulai kasarnya terbuka lah, itu tuh setelah melihat saham US. Kan mereka tuh PR dan PBV-nya besar kan. Terus kenapa mereka masih bisa growth? Nah, ternyata dari situ saya turunin lagi ke keuangan, misalkan dari pendapatannya gimana growth-nya, apakah profitnya, lalu juga ROI-nya lah, equity-nya segala macam berkembang segala macam. Nah, dari situ baru nentuin apakah perusahaan ini under value atau enggak. Menarik. Jadi kalau saya biasanya nggak cuma ngajarin dari kayak trik PBV, PR sekilas gitu, tapi harus paham dulu PBV itu merepresentasikan apa sih fundamentalnya, PR juga apa kayak gitu. Nah, boleh nggak jelasin sedikit sebenarnya PR dan PBV itu mempresentasikan apa sebenarnya? Kalau PR itu simpelnya waktu BEP atau break even point, waktu balik modal biasanya lah. Jadi misalkan ada perusahaan yang PR-nya 20, kasarnya itu tuh perusahaan butuh 20 tahun untuk untuk kita balik modal dari perusahaan tersebut, karena PR ini kan dia tuh price to per earning share kan. Earning itu kan profit perusahaan nih. Nah, itu bisa dibalik jadi sebuah yield kayak misalkan kita ada bunga deposito tuh anggap yieldnya 4%. Yeah. Berarti misalkan untuk kita mendapatkan balik modal dari 4%, berarti 100% bagi 4 kan. Nah, itu sama dengan 25 tahun misalkan. I see. Nah, butuh 25 tahun nih misalkan kita investasi di deposito untuk uang kita balik menjadi satu lagi gitu. Yeah. Nah, angka 25 itu adalah PR kayak gitu. Ngerti, angka balik modal lah ya. Angka balik modal. Menarik. Jadi misalkan, sebenarnya enaknya dari situ misalkan kita bisa nurunin dari bisnis, paham fundamental dan turunannya. Jadi misalkan ntar kita ngelihat laporan keuangan udah dapat sense-nya nih, oh ini kayaknya kurang nih, oh ini kayaknya itu udah ada sense-nya duluan lah. Makanya saya biasa ngajarin tuh pasti dari pahami fondasinya dulu lah yang penting. Ya. Jadi kebayang lah nih perusahaan itu beneran sehat apa enggak lah ya. Bener. Karena kan itu ada bisnis yang bergerak di belakang. Nah, iya. Tapi Mas Gani, ini aku sebenarnya aku udah penasaran banget pengen nanya saham US. Cuman sebelum masuk saham US, aku juga penasaran banget soal view Mas Gani ke IHSG belakangan ini. Kan kita tahu ya, setahun belakangan lah bisa dibilang. Ini lagi hype-hype-nya saham konglomerasi. Iya. Nah, menurut Mas Gani, tahun ini nih, apakah saham konglomerasi masih play out atau Mas Gani mungkin melihat kayaknya akan ada rotasi nih ke saham-saham yang fundamental. Kayak contoh kan Big Banks kita lihat tahun lalu nggak perform lah. Ya, nggak perform. Apakah tahun ini bisa perform? Sebenarnya kalau melihat dari tren yang ada, kemungkinan besar sih harusnya saham konglo ini bakal masih naik dikit. Tapi udah mulai, euforia udah mulai menurun lah. Karena kan dari akhir-akhir ini udah mulai kelihatan, udah banyak yang flop lah, udah banyak yang turun, yang drop. Nah, untuk saham fundamental sebenarnya, nah ini juga menarik nih. Yang sebelumnya kan banyak bilang karena saham konglo naik, fundamental is dead segala macam lah. Iya. Cuma buat saya sendiri emang fundamental pun akhirnya masih tetap cukup profit lah di tahun sebelumnya, karena biasanya saham-saham yang emang nggak kelihatan, kasarnya mungkin, oh ini bukan saham konglo nih, kita nggak bisa masuk segala macam. Toh misalkan kita melihat, balik lagi tadi mindset beli saham itu beli bisnis karena ada perusahaannya. Ketika kita paham, mau nggak mau kita tinggal nunggu waktu aja lah kasarnya untuk si perusahaan ini dilihat oleh pasar dan harga terbang, karena banyak juga di saham-saham yang akhirnya multi bagger lah dari saham-saham analisis fundamental. Karena ini juga lumayan nih pengalaman cukup menarik, kan saya mulai konten tuh kurang lebih setahun terakhir lah dari 2025. Yang sebelumnya tuh kalau saya bikin watchlist, bikin porto segala macam buat pribadi lah. Saya nggak ada dokumentasi segala macam, ya udah buat sendiri. Kalau saya ngecek akhir tahun profit enggak gitu. Nah, setelah mulai aktif konten kan berarti saya harus kasarnya mendokumentasikan nih.
oh produk saya ada ini, saya ada punya saham bla 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 bla. Dari situ bisa dicek nih kinerjanya nih per masing-masing yang sebelumnya nggak pernah saya lakukan karena akhirnya ngonten, jadi ada dokumentasinya lah. Nah setelah dicek tuh emang kayak gitu. Jadi banyak saham-saham yang cukup lama nih, mungkin 6 bulan, 8 bulan diem nih setara kayak di situ-situ aja, bahkan sempat turun, cuma mungkin ketika momentumnya dapat langsung terbang tinggi, bisa langsung multi bagger bahkan gitu. Jadi saya biasa kalau nurunin 3 prinsip investasi itu, pertama harus beri perusahaan yang baik. Udah jelas karena saham itu bisnis, kita harus punya perusahaan yang baik. Kedua tadi, kita jangan sampai beli saham di harga yang nggak baik nih. Kalau misalkan saya sebelumnya nih beli Unilever karena segala macam bagus-bagus, tapi mungkin harganya saat itu lagi mahal. Akhirnya kita harus menunggu koreksi karena kasarnya ngejual waktu kita lah. Betul. Nah, sampai akhirnya nanti naik lagi yang nggak tahu kapan. Ketiga baru waktu. Nah, waktu ini pasti yang akan jadi leverage keuangan lah. Misalkan kayak tadi saham-saham yang lama didiemin, ketika momentum dapat naik kayak gitu sih. Ya, sebenarnya bisa dibilang berarti time horizon-nya nih panjangin Time horizon-nya panjangin ya, benar-benar. Jangan mau seminggu sahamnya naik gitu kan. Biasa kan ya retail kayak gitu. Mau cepet. Tapi kalau mindset kayak gitu cocok untuk trader. Trader ya. Kalau trader kan mereka biasa udah punya analis teknikal kan, mereka kan udah ngelihat pola-polanya. Kalau kayak gitu oke sih. Cuma biasa saya membagi para pemain saham 3 nih. Pertama investor, jelas dia fundamental ngecek laporan keuangan. Yang kedua adalah trader. Mereka jelas ngecek analisis teknikal untuk mencari pola segala macam. Yang ketiga ini spekulator nih. Mereka yang nggak paham, mungkin cuma FOMO ikut-ikutan. Nah bisa orang-orang yang kayak gini, mereka nggak paham alasan beli, pasti mereka juga nggak akan paham alasan jual. Yang awalnya trading, kepaksa jadi investor, gara-gara harga turun, ntar juga naik segala macam. Ya jadi spekulator lah. Spekulator kan jatuhnya jadi judi juga tuh. Iya, ibaratnya ujung-ujungnya loss juga gitu. Loss juga. Iya. Menarik. Mas Gani, ini kan juga Mas Gani udah banyak pengalaman lah ya, bertahun-tahun di IHSG. Kenapa akhirnya mutusin kayak, wah ini kayaknya market saham US menarik nih. Kenapa akhirnya masuk ke saham US itu kenapa Mas? Pertama jelas karena tadi saya orangnya penasaran, penasaran dulu nyobain reksadana segala macam. Nah waktu kalau saya 2020 atau 2021 masuk tuh kan saham US kan ke Indonesia pertama, nyobain lah. Waktu itu juga kayaknya lagi hype crypto juga bareng, masuk dua-duanya. Pas dicoba, oh ternyata kalau IHSG tuh kan kayak ada ARB arahnya kan. Kalau US nggak ada ya. Mereka tuh bener-bener dibebasin kan. Betul. Naik bener-bener naik, turun-bener turun. Volumenya juga bener-bener tinggi. Jadi emang risk sama gain pasti sama lah. High risk pasti high gain juga gitu. Nah dari situ, oh menarik juga nih. Nah tadi yang dari situ akhirnya turunan ke, oh kita nggak bisa asal serta-merta memahami value investing Indonesia dulu, dimasukin ke saham US karena VBV PR itu kan udah beda akhirnya. Oh kita belajar lebih fundamental lagi dari bisnisnya. Jadi kalau dari sisi saham US sih, dia menawarkan banyak sekali opportunity sih. Dan kalau dibandingkan dengan IHSG aja, misalkan Nasdaq atau S&P, jauh. Si return dari mereka jauh lebih besar lah, CAGR-nya. Jauh lebih besar ya. Apa bisa dibilang ini Mas Gani? Mungkin fundamental di US stock tuh bisa dibilang, ya orang bilang kemahalan lah. Tapi apa bisa dibilang, ya sebenarnya karena mereka growth stock juga kan. Ya betul. Kebanyakan kan juga kita bisa lihat indeks mereka kayak ditopak sama Magnificent Seven nih, tech company. Nah Mas Gani ada beli nggak tuh kayak saham-saham teknologi gitu di Amerika? Justru utamanya malah di saham teknologi. Fokusnya justru di situ. Iya, biasanya di situ. Karena saham US itu kan banyak banget ya. Misalkan kita harus analis satu-satu pasti pusing juga. Nah biasanya saya akhirnya, unik nih untuk saham US karena mungkin sebelumnya kan saham Indonesia tuh nggak full fundamental sih. Mungkin 80% fundamental, 20% teknikal untuk waktu entry kan price action. Nah untuk saham US karena biasanya perusahaan-perusahaan yang udah sekelas mereka tuh fundamental laporan keuangan udah oke lah, udah mature lah, udah perusahaan-perusahaan mature. Dari situ, nah mungkin biasa saya mencarinya waktu teknikalnya aja untuk masuknya. Oh entry-nya pakai teknikal ya? Tapi tetap dengan time frame panjang sih untuk chartnya biasanya. Oke, Mas Gani berarti kalau entry pakai technical, pakai chartnya daily berarti? Enggak, monthly malah. Monthly bahkan? Iya, monthly. Lebih panjang lagi? Lebih panjang lagi. Oke, itu titik entry? Ya, titik entry. Oke, exitnya pakai technical juga? Nah, karena fokusnya ini investing, jadi nggak ada titik take profit biasanya. Take profit. Jualnya kalau emang fundamentalnya biasanya. Kinerjanya berubah. Kinerja berubah. Biasanya kayak gitu sih kalau investing rata-rata. Iya. Nah, kalau Mas Gani sendiri lihat kan, ini yang saya tahu yang masih awam lah. Kayak kan di Amerika itu sektor juga banyak lah Mas Gani, dan terutama sektor teknologinya sangat cemerlang. Nah menurut Mas Gani ada nggak sih sektor-sektor di Amerika sebenarnya yang menarik nih untuk dipantau gitu?
Sebenarnya kalau saya pribadi itu saya nggak terlalu memfokuskan per sektor. Oke. Jadi untuk saham-saham IHSG pun sama. Jadi saya benar-benar filter awal based on fundamental. Apakah Ngerti. mau sektor apapun, misalnya mau cyclical segala macam, ketika dia memiliki fundamental, laporan keuangan baik, bisa masuk. Saya bisa entry perusahaan-perusahaan kayak gitu. Iya. Jadi nggak kayak terlalu fokus nih saham US, teknologinya oke nih dan lagi growth juga pasti. Ya udah masuk Akhirnya full aja. sana semua, nggak juga sih. Kalau misalkan ada opportunity dari sektor lain, saya pasti masuk juga sih. Oke, berarti analisanya bukan per sektor tapi per individual sahamnya. Per individual saham. Ya. Menarik. Mas Gani, untuk misalnya Mas Gani, ada nggak sih di US stock kan juga terkadang terkenal dengan istilah namanya ETF Ya. atau Exchange Traded Fund. Nah, Mas Gani ada juga nggak investasi di ETF di produk saham US gitu? Dulu, waktu awal masuk sama, pasti saya masuk juga kayak, mungkin ETF tuh kayak reksadana lah kasarnya lah. Iya, Cuma ini betul. versi indeks kan. Iya. Dulu pasti ya tadi S&P, Nasdaq, saya pasti masuk ke saham-saham ini untuk, lagi-lagi biasanya saya merasa-merasa lah. Orang sih suka merasa-merasa. Pas dicek lagi dengan, karena udah paham di bagian fundamental saham, akhirnya saya full di saham sih akhirnya. Ke individualnya sih. Individual stocks ya. Individual stocknya. Oke. Walaupun ETF mungkin buat orang yang cukup sulit lah untuk menganalisis saham satu-satu, ETF bisa jadi opsi yang oke sih. Iya. Ya sebenarnya kan saya waktu itu sempat baca quote Warren Buffett lah. Katanya kan kamu kalau bingung ketimbang stock picking, udah ETF aja. Atau returnnya CAGR per tahun bisa 15%, 20% ya. Itu menarik banget ya sebenarnya. Menarik. Iya. Tapi sebenarnya di US tuh juga banyak saham syariah juga kali Mas Gani? Iya benar, banyak saham syariah. Kan udah ada, karena suka ada kategorinya juga. Iya. Apalagi sekarang gampang lah googling atau AI juga udah bisa buat nyari saham syariah, udah tuh. Iya. Dibuat orang nyari saham syariah di US kan takutnya, US takut nggak syariah nih. Iya, biasa gitu kan orangnya. Banyak yang syariah sebenarnya. Banyak syariah juga ya. Sebenarnya saham teknologi juga beberapa ada masuk syariah juga kan? Bahkan kalau dilihat yang top-topnya syariah semua tuh masuk syariah. Top-topnya justru syariah semua ya. Sebenarnya kalau dari kalau misalkan ngebaca proses kan di Indonesia juga ada tuh indeks syariah, ISSI. Mereka tuh kenapa disebut syariah tuh karena biasanya dilihat dari bisnisnya, dia bisnis apa nih? Apakah yang menjual hal-hal yang nggak sesuai syariah lah, misalkan yang kayak bir, segala macam alkohol itu nggak boleh. Terus dilihat juga dari keuangannya, apakah keuntungan lebih banyak dari bunga, nah itu ntar masuknya non syariah biasanya, akhirnya nggak masuk. Makanya saham-saham big bank udah jelas lah kalau di Indonesia kan. Karena untungnya dari bunga semua. Kayak gitu. Oke, itu definisi saham-saham syariah lah ya. Menarik. Bisa dibaca lah untuk definisi jelasnya. Iya. Nah, tapi Mas Gani kalau berinvestasi di saham Amerika, apakah pure benar-benar lihat kinerja perusahaan atau lihat sentimen makroekonomi yang terjadi di Amerika? Karena kita nggak bisa pungkirin ya. US stocks itu sangat pengaruh juga nih dengan kebijakan-kebijakan presiden terpilih kan Donald Trump. Apalagi ya sekarang nih makin macam-macam ya. Nah, itu saya bingung kayak tiba-tiba dia sorry bahasanya, mungkin kayak mengambil presiden Venezuela kan. Sekarang dia mau mencapok Greenland juga, banyak lah. Gebrakannya banyak. Makin hari makin ada tiba-tiba tarif ini, tarif itu. Iya. Mas Gani ngikutin juga nggak sih berita-berita itu? Kalau masalah makro biasanya saya ngikutin sekilas. Cuma tetap biasa karena mungkin saya aliran bottom up kali ya. Jadi karena full fundamental laporan keuangan, misalkan nanti nih makro bakal pengaruh ke perusahaan, pasti bakal divalidasi oleh laporan keuangan kan, apakah misalkan kayak minyak nih, ntar minyak harga naik segala macam. Mungkin orang-orang yang aliran makro, mereka udah mulai masuk dulu nih ke saham-saham minyak karena ini bisa potensial. Nggak salah sih, karena mereka bisa mulai dari bawah nih. Nah, tapi kalau saya karena mungkin fokusnya bottom up dan melihat laporan keuangan, ketika udah validasi, oke nih mereka mungkin harganya sudah naik per barel segala macam, baru dilihat laporan keuangan oke naik, nah baru mulai entry-nya di situ. Jadi kasarnya margin of safety saya ketika sudah divalidasi oleh laporan keuangan fundamental. Mungkin kalau dibilang dari sisi teknikal yang biasa ngelihat chart, kayak breakout-nya lah. Nah, breakout-nya tuh dan pullback-nya tuh dari arah situ. Oke, Mas ini boleh nggak jabarin dikit nih buat yang belum paham? Sebenarnya analisa bottom up itu seperti apa? Karena kan ada bottom up, ada top down nih. Nah itu apa sih? Gimana? Sebenarnya kalau dari fundamental itu kan biasa ada dua dan bahkan sebenarnya nggak bisa dipisah sih, bisa digabungkan juga. Ada yang aliran top down tuh mereka makro nih. Mereka dari ada kebijakan apa, entah dari luar negeri, apa saham US, apalagi US paling berpengaruh lah ke dunia, atau presiden sendiri misalkan buat kebijakan, oke bla bla bla, ntar misalkan segala macam muncul sebuah prospek A misalkan. Nah, dari pasti kan ada nih perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan si prospek ini nih. Nah, kalau dari top down kita ngelihat dari situ,
kita turunin ke bawah perusahaan-perusahaan ini, baru kita analisis di saham-saham yang berhubungan. Oh, ngerti. Top tuh dari whole yang terjadi satu Iya, dunia, dari satu. baru pelan-pelan masuk ke kerucut kita cari, kayaknya korelasinya bisa ke saham ini Saham deh. ini, ya betul. Kayak misalnya harga emas naik, Nah, saham emas ini saham emas, menarik. ya Oke, betul. itu top down ya? Top down. Nah, kalau bottom up, kita mulai dari perusahaannya dulu. Justru perusahaan Dari perusahaan dulu. Oh, ternyata kadang yang kayak kemarin tuh, modelan emas naik banget kan. Iya, iya. Perusahaan-perusahaannya juga kan Betul, gila tuh ngikut pada ya? naik-naik semua. Nah, dari situ ternyata kelihatan nih pendapatan, profitnya tuh naik semua dari bottom up-nya. Nah, dari situ tervalidasi berarti nih si emas naik, baru masuk dari situ kayak gitu. Jadi di bawah, ternyata ke atasnya bener nih kayak gitu loh. Jadi diceknya di bawah terus naik ke atas kayak gitu. Oke, cuma beda proses Beda prosesnya aja thought sih. prosesnya beda. Mm-mm. Yang ini kan dari whole market, kalau yang bottom up Mas Gani pakai itu dari si perusahaan dulu. Dari perusahaan dulu ya. Baru tadi dicari nih korelasinya nyambung nggak ya sama mungkin tensi ada terjadi geopolitik atau apa gitu ya. Walaupun biasanya pasti nyambung kan kalau udah Betul. di bottom up kan, karena Pasti nyambung mereka dampak dari atas biasanya. Iya. Tapi kan Mas kadang kalau Mas bilang baca laporan keuangan misalnya kayak harga misalnya kalau dari perusahaan Mas nih, dari pendapatannya naik segala macam. Cuma kan terkadang namanya laporan keuangan keluarnya per kuartal ya. Ya. Nah, itu gimana Mas kayak kalau ada berita yang kayak sensitif gitu? Nah, itu yang tadi saya bilang, makanya ini margin of safety saya ya. Jadi kayak validasi dari laporan keuangan itu kan pasti emang telat nih kalau dibanding orang yang makro, karena mereka udah mulai di awal. Iya. Nah, karena saya udah mendapatkan validasi dari kenaikan laporan keuangan, baru saya berani masuk safety saya di situ. Tapi emang mungkin kalau dilihat, kalau gitu telat dong, mending pelajari makro aja sekalian karena sudah pasti. Nah, karena banyak juga case-nya makro ngomongin A nih. Nah, ternyata si realitanya pas nggak bener, cuma prospek doang lah, kasar prospek yang nggak kejadian lah. Nah, orang-orang yang udah masuk ternyata nggak kejadian, ya nyangkut juga gitu. Jadi safety orang pasti beda-beda lah untuk kayak gini. Ngerti. Ibaratnya Mas Gani itu butuh konfirmasi lebih. Iya, butuh konfirmasi lebih. Iya, oke. Dan biasa kalau ngomongin margin of safety ya, biasa margin of safety-nya Mas Gani sendiri berapa persen sih? Karena kan mungkin ada yang bilang 30%, 20% dari harga sebutannya dari harga valuasinya ya. Nah, kalau Mas Gani itu sendiri gimana? Perhitungan margin of safety-nya? Perhitungan margin of safety saya itu yang saya hubungkan dengan metode yang tadi saya bilang, yang menghubung beberapa elemen ya. Beberapa data historis disimulasiin, proyeksi ke nilainya dari beberapa tahun ke depan, misalnya 5 tahun lah. Dapat 5 tahun, dari situ ntar ada future value sama margin of safety. Nah, biasanya saya tuh di atas 40% masih oke lah. Oke. Di atas 40%, walaupun kadang emang bener-bener ini calon bagus nih, emang 50-60% tuh ada biasanya. Dan mungkin ini keuntungan kita nih sebagai retail ya, yang bebas mau investasi kapanpun ke saham-saham apapun, kita bisa masuk kapan aja ke saham-saham yang mungkin belum terlihat nih oleh para orang-orang yang di atas lah, kasarnya big player ya. Nah, Mas Gani ini kalau menganalisa suatu saham, baik itu di saham Indo maupun saham US, biasa thought prosesnya atau perlu waktu berapa lama sih biasanya? Kalau akhirnya sampai memutuskan, oke, kayaknya saya invest deh di sini, masukin duit tuh. Gitu. Nah, ini juga menarik nih, karena sebelumnya kan karena sebelum konten saya masih ngasal. Sebenarnya nggak ngasal sih, ada beberapa list, cuma dari situ nggak rapih lah. Nah, setelah ngonten dan mungkin banyak juga demand dari investor-investor yang lain, akhirnya kan saya bikin watchlist saham tuh. Nah, watchlist saham itu tuh prosesnya pasti screening. Pasti pertama kan screening dulu dengan stock screener segala macam, boleh lah bebas nggunain. Karena kita nggak mungkin nge-analisis 900 saham semua kan. Pingsan. Nah, dari situ karena mungkin paham fundamental karena saham itu adalah bisnis, kita bisa nurunin nih, bisnis-bisnis yang bagus tuh ROI-nya berapa nih misalkan, atau punya net profit margin berapa, kita udah bisa filter di awal. Mungkin dari situ akhirnya masukin ke saya nyebutnya metode yang saya punya itulah, untuk ngecek yang itu. Sebenarnya metode simpel sih, kayak kita tinggal ngesimulasiin data dari data historis perusahaan. Oke, bagus nih, misalkan ada berapa dari screener awal muncul 30, mungkin difilter lagi jadi 10 atau 5 saham, masukin dulu ke watchlist nih. Masukin lagi screener yang tadi misalkan NPM 10%, net profit margin atau gross profit margin tinggi, ambil lagi berapa? Mungkin saya biasanya nyimpan di watchlist itu sekitar 30 saham lah dari sini. 30 dari 30 saham baru dikurasi lagi. Ini kayaknya yang paling cocok sekarang kayak ini nih. Soalnya saya merasa sih, untuk kenapa saya nggak ngasih rekomendasi langsung, kan banyak orang, "Bang, saham apa nih yang bagus?" Iya, kayak buy ini. Iya, buy ini. Karena saya tuh tiap orang tuh pasti punya 3 tipe beda lah. Satu background udah jelas pasti beda. Betul. Misalkan nggak mungkin saya ngerekomendasiin misalkan saham BCA misalkan nih. Tapi dia mungkin ternyata seorang karyawan di Mandiri. Yang kasarnya kan
Dia tahu dalamnya gimana kan. Jadi pasti dia lebih sekalian. mindset-nya ya udah mending invest di saham yang tempat kerja gitu loh. Iya dong, lebih tahu lah Lebih ya. tahu lah, Iya. atau enggak mungkin dia background-nya orang properti nih, atau mungkin background-nya batu bara atau segala macam, pasti dia bakal Lebih paham lebih kali ya. paham lah untuk nge-analisis Bisnisnya. saham-saham Setuju, bisnis setuju kayak gitu. Satu, background. Kedua tuh profil resiko juga jelas. Misalkan ada orang yang minus 10% udah panik banget kayak gimana, ada yang 50% masih santai gitu. Iya, Jadi kan nggak mungkin bisa asal lah untuk ngasih saham kayak gini, karena ini nyambung nih kayak yang tadi, hubungan saham butuh mungkin bisa 1 tahun 2 tahun baru terbang. Nah, orang-orang yang profil resikonya beda tuh mungkin ketika dari awal ya di sini tuh sempat turun dulu nih misalnya 10%, udah panik nih orang ini karena profil resiko beda. Tapi mungkin karena yang udah paham dia bisa simpen, taunya naik gitu, profil resiko beda. Yang ketiga baru keadaan kondisi porto. Ini juga artinya menurut penting nih. Kondisi porto ya. Misalkan saat ini nih saya pegang 3 saham siklikal. Oke. Ternyata dari saham yang tadi saya analisis dari watchlist, ada saham 1 siklikal yang bagus banget nih. Nah, karena saya udah punya 3, kan mikir-mikir nih kalau saya harus nambah lagi saham siklikal di porto. Jadi pasti ini yang bakal saya bilang kalau tiap orang pasti unik si portonya. Jadi nggak bisa asal saham A bagus semua masuk, nggak bisa sih. Iya. Karena beda-beda itu. Iya, menarik. Berarti ibaratnya setiap portofolio itu ya personified orang Ya, masing-masing. betul. Jadi nggak bisa tuh kayak dikit-dikit nanya orang, Ya, "Bang, betul. portosnya gimana, Bang?" Nyangkut ya beda. Bingung juga kan ya. Iya, betul, setuju. Nah, tapi kan Mas Gani ini juga sebagai content creator, investor udah lama ya. Pasti kan banyak berinteraksi lah sama followersnya. Mas Gani ada nggak sih nemuin kayak, oh ini penyakitnya retail Indonesia tuh kayak gini, ada nggak tuh? Utamanya tadi sih spekulator itu jatuhnya. Mereka yang Kebanyakan spekulator FOMO. justru. Jadi nggak paham saham apa, ngikut, masuk. Akhirnya ya udah karena nggak paham dia nggak tahu waktu jual kan. Kayak gimana, kayak mungkin ya kalau lagi lihat di sosial media orang pamer nih saham Konglo ratusan persen. Pamer profit ya? Ya pamer profit. Screenshot. Jadi orang bukan tag profit tapi tag picture. Tag picture. Dari situ orang-orang yang lain kan, oh ini naik gede nih. Nah mereka akhirnya ikutan masuk kan. Nah orang-orang yang udah di bawah tadi, ada orang yang masuk kan demand naik kan, harga pasti naik kan. Iya. Nah orang-orang yang di atas yang telat, ya udah misalkan si euforia udah habis, tinggal nunggu nyangkut turun aja kayak gitu. Iya. Itu problem paling besar sih. Paling besar ya? Paling besar. Oke, menarik Mas. Tapi ini gini Mas, misalnya kan itu tadi problem sama orang yang ibaratnya FOMO lah atau enggak spekulator. Nah, gimana dengan orang tuh yang memang misalnya kita anggap dia fundamental juga ya kan? Dia udah pakai analisa segala macam, menurut dia udah bener nih, ya kan? Dia udah entry tapi akhirnya tesis dia salah nih misalnya. Gimana caranya atau ada tips gak sih untuk biar udah deh waktunya move on, cut loss? Oke. Karena susah ya. Iya. Apalagi fundamental tuh cut loss-nya bingung kan. Nah, Kayak parameter nentuin ini perusahaan udah over value atau ini perusahaan nggak bagus tuh susah kalau fundamental kan. betul. Karena misalnya nih banyak yang bilang kan kalau harga turun lagi diskon. Justru lagi saatnya masuk nih. Beli terus, beli pakai terus. apa? Beli pakai apa? Udah nyangkut nggak ada sisa modal. Nah kalau akhirnya saya tuh bikin karena mungkin pengalaman trading juga ya, jadi trader. Jadi itu butuh namanya tetap stop loss. Jadi kayak masuk di angka sini kita harus udah nentuin nih, misalkan analisis kita salah sampai berapa persen, mau gimana pun kita jual semua gitu. Jadi biar nggak sesuai dengan emosi lah. Jadi biar based on data lah pergerakannya. Karena kalau emosi ya kayak tadi lagi naik, aduh ini misalkan harga udah kemahalan, aduh misalkan ternaik lagi gimana nih, kita masa nggak untung tinggi atau lagi turun, ini gantar naik. Jadi emosi itu harus di cut lah. Si emosi yang di-cut biar nyiapin cut loss. Itu mungkin, tapi prosesnya mungkin panjang Mas ya, karena even though dia udah take profit nih. Anggaplah untung 30%. Harga sama naik, pasti dia juga akan ada penyesalannya, misalnya kayak tahu gitu. Ya. Saya nggak jual. Kalau saya tuh biasanya tadi ada stop loss. Kalau mungkin trader kan nyebutnya stop loss. Nah, kalau di investasi saya biasanya nyebutnya trailing stop. Itu juga masih salah satu trading juga ada kan, trailing stop. Jadi kita kasarnya bisa memaksimalkan profit lah ketika perusahaan masih terus naik. Kita turunin, mungkin kalau yang naiknya cuma dikit, misalnya kita awalnya stop loss di 20% nih, 25% misalkan. Terus ternyata perusahaan naik terus nih. Nah, tiap bulan atau mungkin tiap waktu kita update untuk harga tertinggi trailing kan dia terus ngikutin ke atas kan. Ketika udah dari atas, mungkin kita turunin udah naik 100% lebih nih, kita turunin trading stop jadi 10% misalkan. Ketika koreksi 10%, ya udah kita jual. Ya harus terima lah berarti. Misalkan ternyata naik lagi, ya udah. Misalkan ternyata turun, ya kita berarti dapat maksimalnya di sini lah kayak gitu.
at least lebih ibaratnya apa ya? Itu strategi untuk mengatur resiko kali Ya, ya. mengatur resiko. Money management lah. Mas. Tapi Mas Gani apakah menerapkan hal yang sama ke portofolio US stock-nya juga Mas? Oh sama. Sama juga. Saya konsepnya sama sih karena saham mau apapun, karena konsepnya saham, mau saham US, saham IHSG segala macam sama sih Sama ya. konsepnya. Oke. Oh, saya juga lupa nanya Mas Gani. Kan US stock ini kan bukanya malam lah ya. Ya, jam berapa ya? Jam 9. Kita kan waktunya udah waktu istirahat. Tidur ya. Nah, kadang Mas Gani tuh suka mantau nggak sih malam-malam atau enggak ya analisanya pagi, malamnya tinggal eksekusi, tinggal aja di situ karena kan sistemnya Mas Gani ini kan ya investor juga. Iya, kan? investor juga. Gimana? Ya karena saya investor jadi saya nggak terlalu peduli sama price kan biasanya kan kalau investor ngelihat oh ini oke nih si cocok untuk fundamentalnya emang oke karena tadi mungkin saham US teknikal juga saya ngecek kan untuk waktu entry ya udah saya pasti beli market order sih kalau kayak gitu. Order ya. Langsung kayak gini beli misalkan malam atau sekarang sih aplikasi bisa misalkan dari pagi malamnya otomatis ke ini kan ya Di limit. Iya kayak gitu. Oke. Jadi aman sih mau beli kapan aja gitu selama kita udah kayak bisa invest di sini dengan keadaan seperti ini. Nah, Mas Gani tipenya yang pas saat beli saham sukanya satu entry atau suka biasanya kan ada orang yang entry berlapis sih. Kayak let's say masuk di harga sekian 20%. Kalau harga turun lagi saya masuk lagi 30%. Gimana tuh Mas Gani? DCA ya, dollar cost averaging misalkan nyicil segala macam. Betul, apakah multiple entry Iya, atau multiple single entry orang biasa sebutnya. Bisa Mas Gani gimana? Lebih suka yang mana? Campur juga sih. Campur juga. Tergantung misalkan oh ini harganya di sini oke masuk entry. Ternyata sempat turun dulu nih, tapi pas dilihat mungkin entah dalam berapa lama fundamentalnya malah membaik, entry lagi. Jadi kayak average down di harga bawah. Atau misalkan harga naik tapi dianya juga masih bagus nih, fundamental masih oke. Average up. Oh, jadi Mas Gani nggak menutup kemungkinan kalau ya di entry di bawah dikit, kalau memang masih bagus dan masih murah ya average up aja. Average up aja ya. Iya. Kayak mungkin tahun lalu ya saham-saham banyak kan karena tadi balik lagi saya punya dokumen yang watchlist itu masuk di kuartal sebelumnya kan tiap laporan keuangan pasti saya analisis ulang lah karena ada laporan baru. Di sini masuk entry, terus di selanjutnya oh ternyata harga udah naik nih misalkan tapi potensi harganya masih memungkinkan entry lagi average up berarti kalau kayak gitu. Berarti nggak masalah ya. Kan orang kan kadang kayak mikirnya average saya naik nih. Potensi return kurang ya sebenarnya itu nggak masalah juga. Itu mungkin minimalisasi resiko kali Mas. Iya betul, minimalisasi resiko. Iya. Oke, berarti ya tergantung sahamnya lagi. Tergantung sahamnya. Saya biasanya kalau concern saya tuh saya biasa nyimpen saham tuh alokasinya sekitar 5 sampai 40%. Jadi saya nggak ada satu emiten yang kasarnya jadi mayoritas lah di porto. Maksimal tuh 40%. Jadi misalkan kayak tadi, saya masuk dulu 10% nih di awal ternyata harganya naik dan oke, ya udah saya bisa naikin lagi maksimalnya 40% lah berarti di alokasinya kayak gitu. Pakai budget sisa untuk saham itu lah. Iya betul. Jadi nggak ada yang overweight ya? Nggak ada overweight. Oke, menarik. Itu namanya manajemen portofolio. Manajemen portofolio. Ya, jadi nggak ada yang kayak fokus, wah ini saham ini bagus, favorit tuh nggak ada ya? Iya nggak ada. Karena susah juga kalian nebak. Iya. Masa depan kayak kan bisa tahu, gitu. all in kayak gitu kan, all in or nothing biasanya. Saya bukan aliran itu sih. Cacing sting nangan. Cacing nangan bener. Lebih nyari aman ya. Nyari aman ya. Iya setuju. So kalau saya ngerasa investasi itu kan buat ketenangan lah kasarnya kan, buat tujuan keuangan. Jadi misalkan kayak all in gitu kan jatuhnya judi juga lah. Jadi kita nggak tahu apalagi masa depan nggak ada yang tahu kan kayak gimana. Karena buat saya sendiri asset allocation kalau nggak lebih penting dibanding stock picking. Jadi asset allocation tuh ini turunnya banyak sih misalkan tadi saham 5-40% misalkan kalau saya nih untuk alokasi itu ada berbagai macam asset allocation yang ada. Jadi kasarnya misalnya ada saham lain turun, saya punya saham lain yang alokasinya lain bisa naik, jadi saling menutupi gitu. Ya menopang lah. Sama kayak tadi saham US, saya juga saham US ada portonya sendiri kan. Nah, itu bisa nutupin dari aset total saya juga gitu. Saya ada kripto yang lain. Jadi asset allocation karena penting sih buat ketenangan lah. Jadi risk manajemennya lebih baik. Risk management, ya, betul. Tapi Mas Gani, apakah tipikal yang suka juga untuk spare duit di RDN? Spare cash maksudnya? Oh iya benar. Ini menarik juga. Ini mungkin pelajaran penting dari COVID kemarin nih. Kan saya udah investasi waktu COVID kan, turun tuh. Rasain dong yang harga turun gimana. Dan mungkin karena dari situ udah aliran fundamental. Biasalah kalau turun nih harga diskon segala macam. Jadi saya nggak panik kan. Nah cuma masalahnya pada saat itu saya nggak ada cash reserve-nya. Saya nggak punya buying power. Jadi ketika turun saya ikutan turun, ketika naik saya ikutan naik. Karena mungkin ya itu tadi sih manajemen asset allocation saya nggak ada. Nah akhirnya mulai kesini-sini mulai tambahin lah kalau saya harus nyimpan minimal 20% aset untuk buying power tadi untuk cash yang misalkan ada saham potensial saya bisa masuk. Nah, mulai kerasa di kemarin tuh 2024 sempat crash lumayan dalam kan. Nah, dari situ karena saya udah nyiapin dari pengalaman sebelumnya crash,
akhirnya bisa masuk cukup. Jadi bisa nembak lagi lah. Iya. Jadi nggak miss opportunity kali ya? Iya, nggak miss opportunity. Iya, iya. Punya amunisi banyak lah kasarnya. Bisa berapa persen cash Mas untuk? Biasa saya tuh 20% normal. Cuma misalkan dalam cash sekarang nih, IHSG lagi naik-naiknya. Kan ATH tuh nggak ada ujungnya tuh, kita nggak tahu kan ketika koreksi kapan. Nah biasanya saya kalau masa ini mungkin cukup aneh juga ya. Misalkan kita ingin IHSG naik karena kita ikutan kaya kan kasarnya. Cuma kalau lagi naik kayak gini, kita bingung nggak tahu untuk waktu koreksi kapan, untuk menyiapkan kapan. Nah biasanya di saat-saat IHSG kayak gini, saya nyiapin buying power naikin jadi 40% biasanya dari total aset. Ngerti. Ya. Jadi ketika ya tadi misalnya ada koreksi, ya udah kita udah siap. Udah in case something happen, ya Mas Gani bisa masuk lagi. Kalau naik ya masih ada portofolio sisa naik lah ya. Oke. Nah Mas Gani ada nggak sih mungkin kayak kita mau kasih tips saat ini di akhir-akhir video untuk teman-teman kayak ada nggak sih tips buat investor pemula nih yang mau terjun ke saham karena kan saham lagi hype ya baik di saham Indo, saham US juga saya lihat demand-nya mulai naik nih karena mereka udah kebuka nih kayak wah ternyata di saham US return-nya juga menarik loh. Ya. Ditambah lagi juga kita invest by USD ya. Ada kenaikan. Ada selisih kurs. Iya, selisih kurs. Selisih kurs tuh sangat berpengaruh sih. Sekarang kita bisa lihat rupiah aja ya hampir 17.000. Nah, itu ada nggak Mas Gani tips-tipsnya nih buat followers Mas Gani ataupun para teman-teman kalian? Kalau pertama tadi jelas ya, asset allocation kalau nggak lebih penting, dia sama pentingnya kayak stock picking. Asset allocation ya? Asset allocation pertama karena ya tadi misalnya kita saham US, kita tetap nggak bisa all in juga kan karena kita hidup di Indonesia lah. Kita harus juga mengikuti yang ada di paling dekat lah, IHSG. Jadi bisa dibagi-bagi lah, diatur-atur lah asetnya berapa persen untuk masing-masingnya. Mungkin yang kedua, biasa orang tuh nanya kayak, Mas investasi terbaik apa sih? Nah kalau buat saya sendiri, terbaik itu kan subjektif ya. Kita nggak tahu apa itu yang terbaik. Mungkin orang-orang yang biasa di properti, buat mereka properti yang terbaik. Mungkin yang biasa tahu yang kripto terbaik. Jadi terbaik ini mungkin lebih ke arah kita pelajari dulu lah, pahami dulu apa yang ingin kita pelajari. Misalkan kayak tadi saham US, oke, saham US kayak gini, kita harus pelajari dulu. Tapi nggak harus, kalau buat saya sendiri sih biasanya nggak benar-benar harus dari A sampai Z benar-benar harus tahu semua. Tapi lebih ke arah minimal kalau mau nyoba-nyoba modal kecil lah. Modal kecil dulu, misalkan kayak 5% dulu masukin dari aset, dirasa-rasa, oh oke nih, ternyata saya cocok di sini, baru akhirnya bisa masuk. Mungkin bahasa anak saham titip sendal ya? Titip sendal dulu taruh dikit. Dikit dulu aja. Tapi enak baru lanjut ya gitu. Itu sih paling sih investasi terbaik. Iya. Sama mungkin itu kayak tadi yang Mas Gani bilang di awal, jangan FOMO. Jangan FOMO, ya benar. Kita harus pahami why kita lah. Iya. Kalau kita udah tahu alasan kita beli, kita pasti tahu alasan jual gitu aja sih. Iya. Ya jujur kan pasti namanya, ini kan kita hidup di dunia sosial media Mas Gani ya. Ada teman atau keluarga ngepost setiap hari profit puluhan persen dari saham Konglo. Kita yang waktu ini jadi ikutan cekut banget hatinya. Kok cuma segini kita nge-hold lama-lama. Iya kan? Ya, itu berarti kayak harus balik ke diri sendiri, kenal diri sendiri lah ya. Bener-bener. Kalau kita udah paham why-nya kita, jadi kita, misalkan ada juga nih yang investor suka cerita kan, saya udah udah ngambil take profit di sini 50% nih misalkan. Saya ngerasa cukup di situ. Padahal mungkin nantinya saham itu naik kan. Cuma buat cukup kan, balik lagi cukupnya orang kan beda. Cukupnya orang beda gitu. Jadi kita sesuaiin lah sama diri sendiri. Yes, ya apalagi namanya cukup orang, apalagi baru pemula biasanya kalau udah untung, ini pengalaman saya juga sih pribadi. Target saya mau cuan 30%. Tapi udah nyampe di poin itu, nggak mau TP. Maunya naik terus. Udah biar tuh naik terus. Tahu-tahu turun. Dia TP nggak emosi lagi akhirnya. Jadi tetap ya, based on plan masing-masing. Iya, based on plan masing-masing. Yang ngikutin orang juga ya. Setuju. Nah Mas Gani, kira-kira kalau teman-teman nih yang mau ikutin perjalanan Mas Gani ataupun follow Mas Gani, boleh nggak spill IG-nya namanya? Boleh, kalau IG bisa langsung di @ganifaza96, GHANI Faza96. Itu mungkin buat yang cocok investasi, biasanya kan saya fokusnya di investasi saham. Iya. Oke, so teman-teman Valburi ini kalian mau mau follow ya Mas Gani, mau belajar investasi ya baik di pasar modal IHSG ataupun di US Stock, karena Mas Gani udah mulai saya lihat rajin banget nih buat konten soal US Stock. Boleh di follow Mas Gani. Kalau ada yang mau DM tanya boleh? Boleh di open ya. Nanti akan sebisa mungkin akan dibalas sama Mas Gani. So teman-teman, ini pelajaran berharga banget. Kita sebagai investor harus tahu lah kayak why-nya kita kenapa masuk ke saham Mas Gani ya, dan jangan pernah FOMO intinya, dan selalu jadi resiko ya. So teman-teman, sampai jumpa lagi di COT Podcast berikutnya. Kita pastinya akan undang tamu-tamu yang gak kalah spesialnya lagi. So thank you Mas Gani. Terima kasih. Untuk hari ini. Thank you.